Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sahabat setia, pemirsa pendengar podcast Radio Suara Edukasi Banua, Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berjumpa kembali di podcast Suara Edukasi Banua, persembahan dari BTEKP Provinsi Kalimantan Selatan, dan seperti biasa kita akan berdiskusi, berbincang santai terkait dengan dunia pendidikan, hal-hal yang menarik yang mungkin saja bermanfaat untuk kita dan juga menginspirasi. Dan sahabat, berbicara tentang pendidikan yang menjadi perhatian penting pemerintah tentunya, karena ini merupakan amanat undang-undang juga, amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak parsial, tidak ada diskriminatif, termasuk juga mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, melalui pendidikan khusus adalah langkah yang ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini juga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita nanti akan berbincang tentang pendidikan khusus di Kalimantan Selatan untuk mewujudkan sekolah ramah dan inklusif untuk semua. Dan untuk memperbincangkan tema ini, hadir di studio kami Ibu Mahliana SP, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya hadir Ibu, dan senang sekali kami bisa mengundang Ibu hadir di podcast kami. Iya. Dan tadi sebelum kita mulai syuting ini menarik, kita sempat ngobrol tadi Bu ya. Iya. Ini mungkin perlu tahu juga ini sahabat semua yang ada di rumah atau pendengar. Ternyata Ibu Mahliana ini dulunya adalah penyuluh KB gitu Iya, ya. benar. Ceritanya gimana itu? Selama 10 tahun. 10 tahun kan setelah lulus kuliah di pertanian, kemudian sambil nunggu kerjaan juga daftar sana sini, kemudian alhamdulillah ternyata rezeki ada di BKKBN dulu di Kabupaten Banjar. Jadi CPNS-nya itu Di Kabupaten Banjar, Banjar. penyuluh KB dulu. Sarjana pertanian kan menyuluh KB ini, kok bisa gitu Iya. kan, ini gimana dia Bu? Memang waktu itu memang yang diperlukan dari pertanian memang jurusan sosial ekonomi. Kebetulan saya jurusan sosial ekonomi, karena di mata kuliah di sosial ekonomi pertanian itu memang ada akuntansi, kemudian kependudukan dan KB, dan memang keterkaitannya dengan KB memang ada juga di sana. Karena juga yang di BKKBN itu kan bukan hanya menyuruh orang ber-KB, tapi kan perhitungan kependudukan, kemudian dulu tuh kita mendata orang yang miskin dengan sangat miskin gitu. Jadi bantuan-bantuan dulu di BKKBN juga. Makanya dulu Bu ya namanya Badan Kependudukan. Iya, berubah-ubah kemarin ya Badan Kependudukan, kemudian BKKBN. Dan pemberdayaan kemudian tempat tugas pun Bu ya di pelosok. Iya, karena penyuluh KB kan harus turun ke lapangan. Jadi waktu itu juga yang untuk penerimaan pada kami itu, pada saat kami mendaftar itu ada lokasinya untuk daerah 3 kecamatan aja. Kecamatan Sungai Pinang, yang arah ke Loksade itu bisa tembus di Loksade Paramasan, kemudian Pengaron dan Aluh-Aluh. Iya. Mungkin karena perempuan saya, jadi memilih Aluh-Aluh. Padahal nggak tahu ternyata daerah basah. Daerah basah itu maksudnya harus berbasah-basah kami. Laut, di pinggir laut. Itu gimana Bu sampai ke pakai kelotok kami mengunjungi rumah, desa-desa juga. Kami kan kerjasamanya kalau BKKBN biasanya dengan berkolaborasi dengan Puskesmas. Jadi kami bila Puskesmas Posyandu harus ada penyuluh KB-nya. Jadi sampainya bisa nyetir kelotok. Memang lahan basah betul. Iya, lahan basah kami. Harus ada yang basah, apalagi kalau pas pasang. Itu satu bentuk perjuangan. Iya. Tapi ini Bu ya, itu Alhamdulillah. Ibu langsung bersentuhan dengan masyarakat, merasakan kondisi masyarakat di sana. Tidak semua orang loh Bu, Iya. yang mau dan mampu bertahan. Itu 10 tahun. 10 tahun disayangi. Biar Bapak koordinator kalau saya tidak pensiun jangan dulu biar aja. Alhamdulillah. Tapi Pian akhirnya bertahan di situ, dan rezeki Bu ya.
Iya, Ke kota? ke kota. Ke ke Pertama dulu setelah 10 tahun bisa pindah ke Kecamatan Gambut, mhm, di Kecamatan Gambut 2 tahun di BKKBN sana, mmm, kemudian kan karena saya dulu mmm, ikut ikut dulu tuh ikut PEM 4, 4. mhm, Dulu kan ada dari Balai Diklat anu mmm, kan ada tes, tes mhm, untuk jadi mmm. saya pendidikan dulu. Ya Ada dikduk, SIM ada ya. SIM dulu. Ada SIM dulu baru duduk gitu Baru ya? duduk, setelah itu pun dipanggil terakhir-akhir karena kan fungsional masih belum Mmm, terpakai lagi anunya SIM-nya. Jadi mhm, tapi diikutkan di Kabupaten Banjar. mhm, Tapi akhirnya ada, eee, yang kosong, mhm, jabatan yang kosong ditawarkan. mhm. Tapi katanya di pendidikan boleh ada Bapak, ya belajar. Di tata usaha bisa aja tata usaha Mhm, kan dipelajari. iya di manapun berada kita harus Iya kita beradaptasi, Bu, ya. iya beradaptasi. Tetapi tadi bersama masyarakat kan menyuluh itu kan menyampaikan informasi, itu Iya tidak jauh berbeda juga dengan Ibu tadi juga masuk ke dunia pendidikan, iya, pendidikan non formal, Bu, ya, iya, di SKB. iya, Ini juga langsung bersama masyarakat kan itu, iya, karena itu paket A paket kan, Bu, paket ya, baik paket baik A, paket paket B, B, paket iya, C itu kan di SKB itu. iya iya. Jadi memang langsung ke masyarakat juga. Banyak bersentuhan dengan Sepertinya jalur jalur pekerjaan Ibu Ibu ini adalah menyentuh sentuh sesuatu yang sepertinya dalam tanda kutip tidak mau dijamah orang, begitu ya, sampai nggih, sekarang kan, iya iya ya, benar, nggih, gitu kan. Dan sekarang di pendidikan mungkin khusus khusus, gitu kan, nggih, Bu, ya. Ketika iya. bicara tentang pendidikan khusus, terpikir apa sih, Bu? Pendidikan khusus ini, yang terpikir di benak saya adalah ya layanan untuk, pendidikan yang dirancang untuk anak-anak yang mempunyai keterbatasan, Hmm, baik mental, fisik, mhm, kemudian emosional juga dan sosial maupun ada juga sekarang ini kan yang autis itu memiliki terlalu cerdas ya atau cerdas istimewa keterlambatan ya gitu ya, istimewa, itu juga iya, yang perlu kita perhatikan. mhm. Jadi Mhm, memang ini ya, ketika Ibu iya. diberikan amanah sebagai kabid pembinaan Diksus ini, Ibu orang yang tepat karena ini perlu ditangani oleh orang-orang Mudah-mudahan bisa, iya, memperbaiki atau mhm, meningkatkan mutu-mutu pelayanan mhm kita lah, mhm mhm, mudah-mudahan ya, iya. di sisa eee Ini Bu, apa, seberapa penting sih menurut Ibu pendidikan khusus ini kalau eee, menurut saya sangat penting mhm, karena, di Kalimantan Selatan ini juga di Indonesia lah seluruhnya, mhm, kita kan undang-undangnya kita semua orang berhak mendapatkan pendidikan mhm yang mhm, layak, mhm, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, mhm, ya pemerintah pun, berkewajiban untuk, melaksanakan pendidikan khusus mhm. ini Untuk semua Bu untuk ya, semua tidak nggih, tidak ada tidak batasan ada pendidikan batasan, itu, nggih. heeh. Kalau di Kalimantan Selatan gambarannya seperti apa Bu pendidikan khusus ini? Untuk saat ini, eee, sudah semakin, terlayanilah sudah Mhm, cuma kan belum semua karena kan, di Kalimantan Selatan ini cuma ada 22 untuk SLB-nya, mhm, cuma ada 22 sekolah negeri, mhm, 4 swasta, itu mhm, tersebar ke 13 kabupaten kota. Nah, ada yang cuma satu SLB mhm, sekabupaten, di oh, Banjarmasin ini aja yang 3 mhm, negeri, 3 swasta. mhm mhm, Jadi, eee, belum terlayani semualah mhm. untuk, eee, sekolah Sebaran sekolahnya gitu iya Bu ya, iya, padahal mhm, padahal belum mungkin peserta didik yang perlu iya, dilayani ini cukup banyak nih. tapi kan, terobosannya kan kita nih ada semua SMA, SMK sudah diwajibkan karena provinsi kita provinsi inklusi. Oh Nah, iya, sudah heeh, ditetapkan sebagai inklusi. Bukannya orang-orangnya inklusi, tapi mewajibkan semua sekolah umum juga menerima anak berkebutuhan khusus, mhm, namun sesuai dengan, kriterianya yang mmm, bisa mhm, diterima di sekolah reguler atau iya, umum. jadi, masyarakat harus tahu juga gitu Bu Iya, ya, tidak tidak mhm, semua anak berkebutuhan khusus tadi, itu ditempatkan di sekolah iya reguler, iya, ada juga sekolah luar luar biasa biasa, tadi Bu iya, ya. Jadi, malah terbantu Bu ya walaupun terbatas iya, jumlah SLB, mhm, tadi sekolah-sekolah reguler juga harus iya menerima, menerima sebagai sekolah mhm. penyelenggara pendidikan inklusif. Ya itu berarti ada gambaran umum Bu ya, gitu jumlahnya
tidak terlalu banyak SLB tetapi sekolah inklusi Mhm. ini, banyak. Nah, tantangannya apa sih, Bu, ketika mengelola layanan pendidikan untuk pendidikan khusus ini? Tantangannya kan pertama, se untuk kalau untuk SLB sih, tantangan untuk menerima siswanya, tidak begitu ada permasalahan. Karena Mhm. memang kalau di SLB kan memang sudah ditentukan guru SLB ataupun yang guru guru mapelnya sudah dilatih apa. Ini yang kita tantangan ininya, di sekolah yang penyelenggara inklusi, Pak. Mhm mhm Mhm. mhm Kita masih, sangat kekurangan sih guru pendamping khususnya mhm. untuk sekolah-sekolah, reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi itu. Iya, Mhm. kadang mengeluh juga tuh ya, Bu, Iya, ya, sekolah heeh. reguler itu, Iya, "Kami tidak mhm. punya guru khusus nih, Iya, guru mhm, pendidikan khusus nggak mhm. punya, Iya, GPK nggak punya." heeh. Sedangkan kan diwajibkan menerima selama, itu bisa diterima situ. Tapi Mhm. kadang-kadang juga orang tua yang ngoyo ngoyo ingin menyekolahkan di sekolah umum padahal seharusnya anak tersebut disekolahkan di SLB. Ya, masih Nah, belum begitu masih menerima, Bu, ya? iya, iya, dikiranya kan tidak mau menerima, sekolah di SLB ini dikiranya, ya yang misalnya anak autis nih, Mhm. kalau dicampur dengan yang lain-lain di SLB rasa gimana gitu rasanya, Iya, makanya dia ngotot biasanya mau menyekolahkan di sekolah umum reguler, itu. mhm Padahal kan belum tentu juga harus mhm, bisa diterima di sekolah umum. mhm Tapi mhm, biasanya seharusnya sih kita adakan asesmen dulu biasanya mhm kalau mhm, mau masuk di sekolah mhm ini diadakan asesmen mhm dulu mhm. Supaya untuk tahu, Bu, ya, supaya ini tahu ini kriterianya apa apa gitu apa biar bisa di sekolah umum atau harus di SLB. cukup banyak juga tantangannya, Bu, Iya, ya. ini. Selain sarana prasarana, Sarannya juga masih kita heeh, belum tercukupi dengan baik, tapi terus di tiap tahun kan kita mmm, harus ada pemenuhan-pemenuhan. agak sedikit berbeda, Bu, dengan sekolah reguler kalau Iya, untuk heeh, sekolah biasa kayak ini. harusnya kan, kalau sekolah inklusi ataupun di SLB harus ada, jalan ram untuk anak-anak berkebutuhan Mhm khusus, untuk mhm, kursi roda, kemudian misalnya toiletnya harus mhm yang bisa masuk kursi roda atau mhm, pegangan mhm tangannya mhm. untuk yang berkebutuhan khusus. Mhm. Jadi, memang treatment-nya berbeda, Bu, ya, Iya, dan apa, walaupun tadi di tengah ada, mungkin keterbatasan mhm, anggaran dan iya, sebagainya, tapi tetap te berusaha berusaha semaksimal mungkin, Bu, ya. iya, iya. Program-programnya, Bu, ada tidak mungkin yang Iya, yang tahun kemarin kan programnya kami karena dapat, juga ini janji gubernur dan gubernur memberikan, bangunan toilet mhm, untuk sekolah-sekolah. Jadi alhamdulillah untuk, khususnya untuk di SLB, toiletnya itu jadi kami dirancangkan untuk yang berkebutuhan khusus. mhm Kemudian mhm, juga ada beberapa sekolah yang reguler dia membuat atau dengan anggaran yang digelontorkan oleh Pak Gubernur, juga mhm untuk anggaran pendidikan, dan untuk mhm pembangunan toilet kan kemarin dikhususkan harus mhm harus berapa toilet harus terbangun kata Pak mhm Gubernur, di tiap sekolah harus ada toilet lengkap. mhm mhm. Nah, alhamdulillah itu Ter juga terbantu, mhm mhm. ini, Sambil, sambil terus berbenah. terus berbenah, Bu, Mhm, ya. Karena memang untuk pendidikan khusus ini agak heeh, sedikit berbeda iya, treatment-nya. Tapi itu memang harus dipenuhi, iya, karena ada hak iya, mendapatkan pendidikan juga bagi iya, anak-anak benar. itu. Dan itu harus dipenuhi pemerintah Iya, sebenarnya, Bu, ini, ya. Ada tidak, Bu, pola baru atau inovasi yang dilakukan? Kita juga, untuk sarana prasarananya, Mhm. ada bantuan dari CSR biasanya juga ada dari kayak di, eee, Tah Bumbu dari Arutmin Oh, gitu. kemitraan juga ada ya? Kemitraan ada. Kan ini salah satu CSR-nya juga membangun dari Yayasan Arutmin baru ini mendirikan SLB swasta, Oh, alhamdulillah. Heeh, jadi mhm. kayaknya mulai sekarang Iya. ini perlu perhatian lebih nih Iya, untuk pendidikan alhamdulillah, khusus. karena kan di setiap, eee, perusahaan ataupun dunia usaha, dunia kerja, sekarang kan kayak diwajibkan harus 2% juga harus Oh, menerima iya, menerima
pekerjanya harus Heeh, yang heeh. disabilitas juga. Mhm. Jadi bagiannya berlomba-lomba karena ada nilai, mungkin setiap perusahaan itu akan dinilai tiap tahun lah ada anunya tuh. Jadi kalaunya ada 2% membuatkan atau mempekerjakan Penyandang disabilitas. penyandang, dia akan naik ratingnya. Mhm, mhm. Iya, jadi Ya, memang bukan hanya ya, penilaian lah, nilai lebih. Ya, makanya untuk menyiapkan mereka yang siap bekerja juga pendidikan juga harus iya harus didukung begitu, Bu, didukung. ya. Tapi, Bu, tadi kan di awal kita bicara tuh, Bu, ada Iya, orang tuanya yang masih saja memasukkan iya, padahal seharusnya seharusnya. itu di sekolah luar biasa, tapi mereka memaksakan di sekolah reguler. Nah, menurut Ibu sendiri masyarakat ini sudah memahami betul tidak dengan pendidikan inklusi sebenarnya? Sebagian sudah ada yang memahami, namun tidak sepenuhnya memahami lah. Mhm, Memahami dalam hal misalnya dulu kan kalau mempunyai anak berkebutuhan khusus ini kadang disimpan di rumah, mhm, malu. Tapi sekarang sudah terbuka, banyak mhm, terbuka untuk menyekolahkan. Buktinya sekarang SLB aja kewalahan kadang mhm, menerima siswa, mhm. ya dimasukkannya. Namun pengertian para Untuk orang tua juga masih terbatas. Ya iya, seperti tadi, harusnya kan yang anaknya masuk ke SLB tapi mhm, ngotot mau di sekolah reguler. mhm, Nah, mhm, jadi sambil kita beri pemahaman juga dari pihak sekolah waktu penerimaan kan harus diberi pengertian lah. Ya. mhm. Kan ada apa, eee, kuota khusus gitu ya, untuk punya apa, ABK ini kalau masuk SMA, itu kan ada kuota khusus ya kan, ada jalur Masuk afirmasi, masih afirmasi masuk ya, heeh. afirmasi. Di situ mereka biasanya Iya, tapi tadi dilihat lagi, Bu, iya ya? dilihat lagi, Mhm, apakah ini memang bisa mhm, dimasukkan di sekolah reguler atau harus ke SLB. Ke SLB pun kadang tidak semuanya juga harus terima terus. Kadang yang memang tidak bisa banget harus terapi lagi terapis dulu di PLDPE. oh, Ya, PLDPI itu, iya, UPT-nya OPT-nya di bawah naungan Dinas Pendidikannya. bawah Diksus juga? Iya, kami koordinasi lah, Oh, ya, oh, koordinasi. berarti ada ini Iya, ya, mitra dari mitra, Diksus itu. Diksus. Jadi di PLDPI ini tempat, Mhm, men-treatment tadi, iya ada yang ada terapis dan sebagainya. terapis, Mhm. Jadi biasanya biasanya yang memang belum bisa masuk di SLB pun jadi diterapis dulu di sana, sampai mhm, dia bisa siap, siap untuk untuk masuk masuk ke jenjang sekolah sekolah. begitu ya. Tapi kalau tadi bicara pendidikan inklusif, Bu, masyarakat sebagian sudah ada yang, paham gitu ya, walaupun ya mungkin agak susah juga bagi Iya, sebagian orang untuk, "Oh, ini loh ini harus di sekolah inklusi, ini harus di sekolah luar biasa." Nah, kemudian ini bicara tentang satuan pendidikannya, bicara tentang sekolahnya. Semua sekolah apakah juga menerima dalam tanda kutip, mereka harus menerima siswa-siswa berkebutuhan khusus ini? Atau tadi karena, ini harusnya SLB nih gitu iya, kan, padahal harusnya bisa masuk tuh. heeh, Ada masih tidak, Bu, sekolah yang seperti itu? eee, Perkembangannya seperti apa? karena kan sudah sejak 2024 kan sudah ada Mhm, SK-nya mhm, bahwa untuk SMA dan SMK baik negeri ataupun swasta sudah diberikan SK bahwa itu sekolah inklusi. mhm, Jadi kan seharusnya berkewajiban menerima tadi siswa yang memang bisa diterima di sekolah tersebut. mhm, Kita ada 207 SMA sama 227 SMK yang sudah di-SK-kan, mhm, mhm, 2024 kemarin, mhm. SK kepala dinas. Nah, Itu bagian dari artinya kebijakan strategis dari iya, iya, Dinas kebijakan, Pendidikan? karena kita tadi, eee, pertama-tama sebelum itu kan ada beberapa sekolah percontohan aja yang Oh, ya, hanya kemudian hanya beberapa beberapa aja sekolah ya? sekolah, kemudian tahun 2024 karena provinsi kita tadi dicanangkan sebagai Provinsi inklusi? inklusi, jadi di kabupaten kota pun, kan kita untuk SMA, SMK, sama SLB kan, di kabupaten kota pun
di SD dan SMP memang harus menerima juga. Nah ini Bu, ini Ini. bicara tentang kolaborasi antara Hmm. pemerintah daerah, pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Tadi Ibu sampaikan juga SD, SMP juga harus menerima. Iya, Nah ini sejauh mana kolaborasi yang dibangun antara iya. Disdikbud provinsi melalui Pendiksus misalnya Hmm. dengan pemerintah kabupaten kota, baik itu Dinas Pendidikan Kebudayaan di Iya. kabupaten kota, bagaimana Bu? Nah, kami memang sangat intens juga berhubungan dengan kabupaten kota karena kan misalkan nih ada anak berkebutuhan khusus, dia masuk SD misalnya, SD SMP kan ranahnya kabupaten kota. Ternyata dia mau inklusinya mau masuk ke SD-nya atau SMP-nya di kabupaten kota. Nah, tidak bisa diterima di sana di SMP-SMP bukan tidak karena harusnya ke SLB, jadi SLB lah yang menampung yang di kabupaten kota. Karena kan SLB ini ranahnya provinsi ini dari TK, SD, SMP, SMA. Ranahnya provinsi. Jadi siap menerima. Oh ya, jadi Ini. tapi apa artinya memang harmonisasi Iya. antara pemerintah kabupaten kota ini dengan provinsi juga sangat Iya. sangat penting Bu ya. Iya. Karena kan sekolah-sekolah itu ada di kabupaten kota. Kota, iya. Heeh. Kemudian SLB kami juga kan dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi bila ya bukan tidak bisa di sekolah reguler ke SLB. Ya, baik Bu. Bicara tentang pendidikan tidak hanya siswanya, tidak hanya sarananya, tapi sumber daya manusianya untuk Iya. mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Bagaimana dengan gurunya Nah, Bu? ini Iya. kita khususnya di SLB pun kita masih kekurangan guru pendidikan khusus. Biasanya kan walaupun sekarang sudah ada kita fakultas kita yang di PLM yang membuka sudah beberapa tahun, sudah lama sudah untuk khusus pendidikan luar biasa. Di Banjarbaru yang di dekat Depok situ. Jadi namun kita kan sejak tahun 2025 kemarin kan sudah tidak boleh lagi menerima tenaga kontrak juga. Nah, itu Non ASN Bu non ya. ASN. Jadi sangat karena di SLB ini kita walaupun orangnya misalnya 100 nih, yang 100 orang. Kalau di SMA SMK kan satu kelas itu kalau SMA bisa 40 maksimal. Kemudian di SMK satu rombel boleh 36 misalnya. Kalau SLB ini beda. Sangat beda. Jadi rombelnya tuh bisa walaupun orangnya 100, rombelnya tuh bisa 30 rombongan belajar. Karena kan nggak bisa nih untuk misalnya satu ketunaan aja. Kalau SD maksimal 8. Oh iya. Naik jenjang SMA SMP SD 5. SD 5. 5 orang harusnya idealnya rasio gurunya rombel dulu. Oh. Rombongan belajarnya seharusnya kan untuk SD itu 5 aja maksimal. Kemudian untuk SMP SMA bisa 8. Itu idealnya. Kemudian autis lain lagi. Autis itu seharusnya satu kelas satu guru itu 2. Makanya tunanetra kan nggak bisa digabung dengan ketunaan yang lain. Walaupun 2 orang aja. 2 orang aja misalnya tunanetra, yang tunarungu misalnya 3. Nggak bisa digabung. Jadi harus 2 kelas. Itulah yang menjadikan banyak rombel. Dan memerlukan banyak guru kelas. Oh iya. Dan mau tidak mau Bu ya, dengan keterbatasan guru tadi, mereka harus punya kesaktian tersendiri. Iya, kesaktian sendiri. Jadi yang kompetensi mereka harus mumpuni. Jadi beberapa sekolah memang ada disekat-sekat lah. Karena 2 orang aja kan jadi rombelnya bisa jadi sekat kayak itu. Nah, gurunya ini masih. Nah, apalagi di SMA SMK itu. Tapi kami di SMA SMK itu berusaha kami melatih guru-guru, biasanya guru BP yang diganti. Ada juga pelatihan? Ada, kami adakan. Untuk GPK ini? GPK. Untuk guru-guru biasa dulu. Untuk guru biasa ya? Karena kita nunggu
guru PLB pengangkatan aja kan paling kena Iya. berapa orang gitu. Iya, tidak terpenuhi. Iya. Itu dirasa sudah cukup kan Bu untuk pelatihan itu? Masih terus sih karena belum semua sekolah pun terjamah dan ilmu itu berkembang terus. Jadi walaupun sudah pernah dilatih misalnya di SLB kan dilatih lagi untuk ilmu-ilmu yang baru atau pengetahuan baru, teknologi yang baru. Nah gini, karena Ibu nyinggung teknologi dan kita di BTEKP ini kan BTKP ini Iya. bicara teknologi nih. Seberapa penting sih seorang guru pendidikan, guru yang terlibat di dunia pendidikan khusus, entah itu guru pendamping ataupun guru pendidikan khusus yang memang backgroundnya PLB, seberapa penting sih pemanfaatan teknologi ini untuk mereka, terutama dalam membantu kegiatan belajar dan mengajar mereka? Ya, sangat penting karena kita kan di era teknologi nih. Anak-anak berkebutuhan khusus pun dibekali ilmu-ilmu teknologi juga. Jadi guru-gurunya tuh harus tahu lebih dulu karena kan bantuan-bantuan sekarang juga ada yang layar yang itu yang dari digital itu dari internet, bantuan dari IPD dari ya. provinsi, kemudian yang dari Pak Presiden lewat lewat kementerian juga ada interactive flat panel gitu ya. Nah itu kan harus guru-gurunya harus tahu dan itu harus dimanfaatkan untuk guru dan siswanya. Jadi harus bisa Iya nih. harus bisa. Makanya alhamdulillah sih BTKP ini sering sekali memanggil guru-guru untuk pelatihan. Kalaupun harus dong Bu, nanti kalau guru-guru yang Diksus tidak dilatih oleh BTKP lapor sama kepala balainya Bu. Ya, benar-benar. Tapi juga karena mungkin ada juga kan dana untuk pelatihan dari BOS atau BOSDA. Kalau misalnya di sini tidak mencukupi, mereka manggil dari BTKP sebagai narasumber biasanya ke sekolah ya ke EHT biasanya. In-house training juga dilaksanakan Bu. Jadi artinya Bu, sekolah luar biasa pun merasa sangat penting nih sangat penting untuk belajar teknologi ini. Jadi dan ada tidak Bu, antusias tidak Bu peserta didik ketika kan dulu alat peraga atau media belajar mungkin ya banyak yang konvensional ini sudah teknologi digital nih, ada perubahan di dalam terasa Bu? Sangat antusias bagian makanya saya anjurkan untuk membuat jadwal untuk di SLB itu. Misalnya siswanya harus dilibatkan bergantian. Tapi hati-hati dengan yang autis. Ya harus ada Bu ya. Jadi harus memang diberi pengamanan dengan penjagaan yang ketat lah untuk itu makanya kenapa perlu diasesmen dulu Bu ya. Perlu diasesmen dulu, ini harus masuk reguler atau ke sekolah luar biasa. Kemudian di luar biasa juga kita harus tahu ini kita boleh nih memakai alat ini. Karena kan kalau tantrum atau apa bisa merusak dan bahkan mungkin membahayakan dirinya. Keselamatan itu yang paling utama ya, keamanan, keselamatan. Harapan terbesar Ibu terkait dunia dan pendidikan khusus ini di Kalimantan Selatan ini beberapa tahun ke depan ini seperti apa nih Bu? Harapan kami pertama dulu sarana prasarananya mudah-mudahan semakin ke depan semakin bisa dilengkapi baik itu di SLB sendiri maupun di sekolah reguler untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus. Kita bukan hanya pemerintah provinsi sangat antusias memberi anggaran untuk itu di Sarprasnya untuk perbaikan kualitas, penambahan baik itu penambahan ruang kelas ataupun dan dapat juga dari pemerintah pusat lewat revitalisasi. Oh, repeat juga dapat. Selanjutnya Bu, untuk masyarakat nih, apa Bu pesan untuk masyarakat agar mereka lebih peduli juga kepada pendidikan khusus ini? Ya, kita sebagai masyarakat dan masyarakat lain kita sangat berharap kita bisa merangkul ikut memfasilitasi lah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kepedulian kita sangat diharapkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus ataupun orang tuanya. Jadi kita dengan cara
memperlakukan mereka dengan setara dengan anak-anak yang normal, kemudian menyayangi mereka juga, juga memfasilitasi untuk itu mereka dapat bersosialisasi lah dengan masyarakat lain. Ya terakhir Ibu, saya anggap ada orang-orang hebat Bu. Selain Kabid Pendidikan Khusus juga ini juga ya gitu ya. Ada orang-orang hebat yang terlibat dalam pendidikan khusus ini adalah guru dan juga orang tua yang mau mendampingi mereka ini ya. Ini kan orang-orang hebat, tidak semuanya mampu Bu untuk hal tersebut. Nah ini ada yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Ya, khususnya kepada orang tua, merawat anak itu merupakan proses yang penuh tantangan, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut saya orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu dipilih oleh Allah untuk bisa merawat mereka, sudah pilihan. Jadi sebagai orang tua, rawatlah anak, perlakukan dengan sebagaimana anak normal biasa, disayangi, diperhatikan, kalau bisa perhatian lebih. Karena itu lebih untuk kita sebagai orang tua mempunyai manfaat dan menurut saya merupakan nilai ibadah yang sangat besar untuk orang tua. Siapa tahu mereka nanti yang memberikan kebanggaan untuk orang tua. Kalau mereka anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan menuntut kesempurnaan orang tuanya, namun menuntut kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang dari orang tuanya. Luar biasa Ibu. Tadi guru-guru hebat, orang-orang tua hebat lah yang mampu mendampingi mereka. Dan seperti Ibu sampaikan tadi Bu ya, mereka itu tidak perlu orang tua yang sempurna, tapi perlu orang tua yang menyayangi mereka. Saya bila berbicara masalah terharu. Kok di ujung-ujung gitu rasa apalagi melihat langsung. Banyak yang tidak punya orang tua. Kita di ujung-ujung ini kayak sedih gitu ya. Baper. Banyak yang tidak punya orang tua. Sama nenek tinggalnya. Saya sangat terkesan ada di SLB 2. SLB 3 Banjarmasin. Ada satu anak. Dia tuh agak autis, pendiam. Tapi ditinggal orang tuanya sama nenek. Tapi belajarnya tidak mau lepas sama Al-Quran. Dia mengerjakan apa Al-Quran harus dibuka di sini. Jadi kami sama kasih kemarin melihat ini anak kita aja. Pokoknya di sini membuka Al-Quran terus. Luar biasa Bu ya. Kalau mudah-mudahan anak-anak hebat seperti itu, anak istimewa seperti itu yang membawa keluarga itu yang lebih baik dan dukungan pemerintah utamanya juga untuk memfasilitasi mereka. Kita doakan juga kawan-kawan guru nih Bu untuk tetap sabar ya. Telaten dengan keadaan membersamai anak-anak. Guru-guru pun guru-guru yang hebat. Iya, baik. Baik Bu, sayang sekali waktu terbatas Ibu. Terima kasih banyak sudah berbagi, menginspirasi kita. Dan mungkin dari sekian banyak podcast episode ya, ini saya yang apalagi kalau melihat sendiri kan. Ya baik lagi, terima kasih banyak Bu. Sehat selalu Bu ya. Amin. Salam untuk kawan-kawan didik khusus juga yang luar biasa memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah luar biasa dan sekolah-sekolah inklusi. Sukses selalu Bu. Sekali lagi saya selalu terima kasih. Sampai jumpa Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sahabat, demikian obrolan saya bersama Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita bicara banyak tadi. Semoga perbincangan ini memberi manfaat, menginspirasi dan juga menanamkan empati dan rasa peduli kita terhadap dunia inklusi terutama di pendidikan khusus di Kalimantan Selatan untuk mewujudkan pendidikan yang sama untuk semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu diminum Bu. Alhamdulillah. Luar biasa Ibu.